Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clara Cahyani Barusitepu, NIM 210305040. Saya dari kelas ITPA. Saya akan menjelaskan tabel periode unsur kimia. Dalam tabel periode unsur kimia, ada beberapa istilah, yaitu golongan dan periode. Golongan adalah urutan dari atas sampai ke bawah. Sedangkan periode, urutan dari kiri sampai ke kanan. Golongan juga memiliki beberapa istilah, yaitu yang pertama, golongan utama. Golongan utama disebut biasanya golongan A. Ia ditunjukkan dan menjorok ke atas. Sedangkan yang kedua, golongan transisi, yang biasa disebut dengan golongan B. Dia ditunjukkan dan menjorok ke bawah. Unsur kimia pada sistem periodik diurutkan sesuai sifat unsurnya, lalu dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan semi-logam. Golongan 1A atau logam alkali, atom-atom logam alkali memiliki 1 elektron pada bagian kulit terluarnya, sehingga ia tergolong sebagai logam yang lunak. Golongan 2A yaitu logam alkali tanah. Ciri-cirinya ada 2, yaitu lebih reaktif dibandingkan logam alkali atau golongan 1A, dan konduktor atau mampu mengantarkan panas atau listrik. Golongan 7A atau biasa disebut halogen. Golongan halogen ini sendiri terdiri dari klorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Golongan 8A atau gas mulia disebut mulia karena unsur-unsur pada golongan ini sangat stabil, sangat sukar bereaksi. Golongan B atau golongan transisi yang terletak pada golongan 3 pada tabel periodik. Deret lantanida dan actinida diletakkan dalam satu golongan, yaitu 3B. Nomor atom yang biasa disimbolkan dengan Z merupakan jumlah proton atau muatan positif atau jumlah elektron dalam atom. Oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Sehingga nomor atom juga menunjukkan jumlah elektronnya, dan nantinya merupakan hal yang menentukan sifat suatu unsur. Nomor massa biasa disimbolkan dengan A, merupakan jumlah proton dan neutron. Nomor massa menyatakan banyaknya proton dan neutron yang menyusut inti atom suatu unsur. Nomor massa sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Sifat-sifat unsur pada tabel periodik unsur kimia. Yang pertama adalah sifat kelogaman. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat kelogaman akan semakin kecil. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, sifat kelogamannya akan semakin besar. Sifat logam yang paling kuat pada golongan 1A, logam alkali. Sifat bukan logam yang paling kuat dijumpai pada golongan 7A, golongan halogen. Unsur metaloid bisa membentuk asam atau basa dengan air. Sifat yang kedua adalah jari-jari. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar, dikarenakan semakin ke bawah, jumlah kulit atom akan semakin banyak. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil, atau dapat dikatakan semakin ke kanan akan semakin kecil, dikarenakan muatan inti atom semakin banyak, namun jumlah kulit tetap. Yang ketiga, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari atom suatu unsur dalam keadaan gas. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasi suatu unsur semakin kecil.
dikarenakan jari-jari atom bertambah besar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah dan energi ionisasi berkurang. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi suatu unsur semakin besar, dikarenakan jari-jari atom semakin kecil, sehingga daya tarik inti terhadap atom terluar semakin kuat dan energi ionisasi bertambah. Energi ionisasi besar adalah atomnya sukar menjadi ion positif dan mudah menjadi ion negatif. Sedangkan energi ionisasi yang kecil, atom mudah menjadi ion positif. Yang keempat, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan suatu atom untuk menarik sebuah elektron gas menerima elektron. Dalam suatu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil, dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang dilengkapi berkurang, sehingga afinitas berkurang. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektron akan semakin besar, dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap bertambah, sehingga afinitas bertambah. Afinitas elektron yang besar, atom akan mudah menjadi ion positif. Afinitas elektron yang kecil, atom sukar menjadi ion negatif dan mudah menjadi ion positif. Yang kelima, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan atau ukuran kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dan dalam membentuk ikatan-ikatan. Semakin besar keelektronegatifan, maka suatu atom akan memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menarik elektron daripada atom yang lain. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, harga keelektronegatifan akan semakin besar. Dalam suatu golongan, dari atas ke bawah, harga keelektronegatifan akan semakin kecil. Harga keelektronegatifan yang besar menunjukkan bahwa suatu atom lebih kuat menarik elektron dalam molekul daripada atom yang mempunyai harga elektronegatifan yang lebih kecil. Yang keenam, sifat asam. Sifat asam merupakan sifat asam dan basa yang dimiliki suatu unsur, di mana sifat asam berkaitan dengan unsur non-logam dan sifat basa berkaitan dengan unsur logam. Sifat asam dan basa suatu unsur memiliki kecenderungan sebagai berikut. Dalam suatu golongan, dari atas ke bawah, sifat asamnya akan semakin menurun atau semakin kecil. Dalam suatu periode, sifat keasaman akan semakin besar atau semakin meningkat. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, sifat basanya akan semakin besar. Dalam suatu periode, dari kiri ke kanan, sifat basa akan semakin kecil. Sekianlah penjelasan saya dari tabel periode unsur kimia. Terima kasih.